Itu yang saya merinding ketika ingat brother di Biker Subuhan teh, satu menyatu bersatu bersaudara. Filosofi sholatnya udah ada di jiwanya. Sakit satu, sakit semua. Lalu Biker Subuhan di silat nasnya ini apa pesannya? Bergeraklah seperti lebah yang hinggap dimanapun kalian tak mematahkan dahan. Dapat wahyu langsung lebah itu. Ludahnya pun jadi propolis bivalent, mengobati. Kata-katanya menjadi hikmah. Porocot modal madu. Karena yang di-downloadnya yang positif. Sakit satu, sakit semua. Harus begitu. Hampang, Mang Odet. Sorry, saya sebut satu nama. Wali kota Bandung. Itu teman Biker Subuhan di Pusdai itu terakhir tuh. Waktu beliau masih menjabat. Wafatnya hari apa? Di mana? Karena tukang ke masjid. Habis sholat. Husnul khotimah. Kalau kita nanam padi pasti timur rumput tuh. Kalau kita hijrah ke masjid yang dari dulunya dugem, begadang, mabok, terus ke bandring, ke Biker Subuhan, pakai motor biasanya ke tempat hiburan, sekarang mencari keridoan ke masjid. Pasti yang ngomong tuh, si anjing ke masjid. Edan, goblok, si eta adan. Siap tuh. As-salatu khairun minan naum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan wa syukra lillah wa ala ni'matiz zahirati wal batinah. Asbahna wa asbahal mulku lillah wal ijjatu wal qudratu lillah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyur rahmah wa qudwatil ummah linaili syahada fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam absus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yuhadzu minha adlu wa lahum yunsarun. La yadkhulul jannata qati'un yakni quti'ar rahim silman qata'aka. Brother, sister, Biker Subuhan yang selama ini terkendala tapi tetap terkendali. 2,5 tahun ke belakang kita COVID. Banyak ustaz yang kena COVID, kosong pi duit teh. Kuonong-onang aslina. Tapi rizki itu sudah tertakar, tidak akan tertukar. Bagi kita rizki sudah bukan materi lagi, guys. Rizki itu bisa berjamaah tepat waktu di masjid. Amin. Rakaataini qabla subhi khairu minna dunya wa ma fiha. Sekeren-kerennya manusia yang paling berkah di dunia adalah orang yang selalu mendapatkan 2 rakaat sebelum subuh. Itulah Biker Subuhan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan menebak lalu terjebak, jangan tersiksa dan terpaksa. Keputusan jadi keputusasaan. Kita selalu berhitung materi, dan materi. Punten, kalau hitungan tauhid, 1 tambah 1 itu bukan 2. Tapi dalam salat berjamaah, 1 tambah 1 itu 27. 1 aku, 1 kamu, kita. Kita tidak sama di kartu tanda penduduk. Ada yang dari Singapura, ada yang dari Batam, ada dari yang Pontianak, Manado, semua berkumpul hari ini di rumah Allah. Alhamdulillah. Aku tambah kalian kita. Kita tidak sama di kartu tanda penduduk, tapi kita bisa membingkai kesamaan di Biker Subuhan. Allahu Akbar. Bersyukur atas nikmat umur, kita belum dikubur.
Berbahagia atas nikmat sisa kuota usia kita belum diwafatkan. Amin. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Berapa giga lagi kuota usia kita sampai tidak tepat waktu berjamaah di masjid? Kepada besti, ukti, sister villa yang ada di atas, cari jodoh jangan repot. Bagi yang masih jomblo, cari anak biker subuhan. Filosofinya Allah aja disetiain, apalagi kalian. Nah, jodoh di mall rudet. Benar sholatnya, benar seluruh urusannya. Kenapa banyak terjadi kerusuhan? Rasul paling mengkhawatirkan menghuyung. Kenapa terjadi banyak kerusuhan di antara umatku? Tingali we sholatna rarusuh. Sholat subuh teh 2 rakaat, da anger dibere Ar-Rahman mah. Nu kapake ku biker subuhan nu harita mah nu bacana kieu. Bismillahi waladhdallin. Kapake eta. Ieu imam aing cenah. Bismillahi waladhdallin. Jadi al-ajalatu minas syaitan. Tergesa-gesa itu perbuatan setan. Cik ulah karakter motor teh dibawa karena sholat. Motor boleh kebut-kebutan, tapi kami menolak knalpot brong. Setuju? Setuju. Kemarin Tasik baru dapat musibah. Allah. Fitnah. Dicari ku polisi teh. Song-song ngaganggu batur. Urung usum mulut ya teh usum mulut. Ai rasul rudet teh. Dat. Ento. Dat nakam. Rasul mah teu rudet. Rasul terudet, Rasul teruet, Rasul nggak ribet, Rasul nggak ribut. Kita aja bineka tunggal ika, bukan bineka tunggal tenge. Tulis jam status. Bentarnya karena ini di Tasik, saya bakal kearifan lokal. Nanti yang baru datang dari luar kota, minta translate aja ke panitia. Running text, ya. Hidup jangan kagok, tapi jangan ngagokan. Muntah nyaho, kalau nggak tahu jangan so tahu, taunya nyawanan. Ini rada capek ya, selamat kudu 2 bahasa. Jangan malu-malu, tapi jangan malu-maluin. Nggak apa-apa, cuman apa-apaan ya teteh khas urang jadi tengah-tengahnya. Teu nanaon kan? Salat. Sebelum disolat, ke masjid. Sebelum ke masjid, salat di depan imam. Sebelum kau salat dan disolatkan secara acak dan paksa di depan imam, salatlah di belakang imam. Sekali ke masjid pas maut, langsung imaman bari ngagoler. Nggak pakai ruku, nggak pakai sujud. DKM-nya bijak, asa nggak pernah lihat ke masjid orang ini mah. Tapi sok kata DKM teh ulah tengah saanting. Jangan nggak pernah mencoba sama sekali, suruh ngimamin aja langsung. Tapi bari ngagoler nih. Salat jenazah. Berapa giga lagi usia kuota kita? Hari ini kita di atas tanah, besok tanah di atas kita. Iya. Afdalu a'mal as-salatu fi awali waqtiha. Sekeren-kerennya mah salat tepat waktu. Berapa gajimu sampai kau meninggalkan salat? Saya dari Bandung, tahu meureun Samsat. Stopan Samsat Buah Batu itu stopan terlama di dunia versi on the spot. Kalau saya kena lampu merah di situ tuh bisa ninyuk mie heula di karetan. Tapi ada hikmah yang muncul di sana. Apa? Monyet aja sholat, guys. Topeng monyet, doger monyet sholat. Saya kesinggung sebagai ustad. Sieta sholatnya nih asa mineng-mineng teuing gitu. Sering-sering amat dia sholat si monyet. Saya tanya sama tukang topeng monyetnya, Mang, monyet sholat apa? Sholat sunat lampu merah, Sat. Maka mun biker subuhan sholatna ukur sholat subuh unggul, umroh ka Samsat. Si monyet aja sholat, guys. Berapa gaji kalian sampai kau meninggalkan sholat? Ini yang dikhawatirkan Nabi kepada umatnya. Ummati as-sholah. Umatku. Sholatnya. Benar sholatnya. Benar seluruh urusannya. Maka rusuh sholatnya. Terjadilah banyak kerusuhan. Maka bolehlah besok riding. Tapi memberikan exempling yang baik, contoh yang baik, bagaimana Tasik menjadi berkah dengan gerakan kita. Amin. Kenapa Mekah berkah?
Nih catatannya. Terima kasih Biker Subuhan. Kalian adalah pondasi bagaimana Indonesia tetap diberkahi, diamankan, diselamatkan. Kuncinya sholat. Kenapa Mekah berkah, Madinah berkah? Sholat berjamaah. Ingin berkah, ingin kaya. Berkah. Orang berkah pasti kaya. Ingin pinter, ingin soleh. Soleh. Orang soleh pasti pinter. Tapi orang pinter Hidup telangin. minum tolak angin. Orang Batam apa lu? Mau gaji, mau rizki, Dikit. silaturahmi. Iya. Kalau Biker Subuhan ingin sukses, buka akses, banyakin CS, kurangan HS. Nantinya dingin kayak es, stres. Ngandalkeun akses jeung BPJS. Biker Subuhan sukses karena buka akses se-Indonesia sampai ke Singapura, alhamdulillah. Buka akses, banyakin CS, kerja progres, pasti tuh ada yang protes. Proses, insya Allah Biker Subuhan sukses. Allahu Akbar. Tong rudet, tong ruwet, tong ribet, tong ribut, tong loba dedengnya. Amin. Kalau kita nanam padi pasti timur rumput tuh. Kalau kita hijrah ke masjid yang dari dulunya dugem, begadang, mabok, terus ke bandring, ku Biker Subuhan, pakai motor biasanya ke tempat hiburan, sekarang mencari keridoan ke masjid. Pasti anu ngomong tuh, si anjing ke masjid. Edan, goblok, si eta adan. Siap tuh. Siap. Rasul itu diludahi mau ke masjid oleh Yahudi, kekasih Allah, manusia suci. Masih ada yang benci mau ke masjid, diludahi Yahudi. Sekarang belum beres tuh urusannya di Gaza, Palestina. Efek benci kepada Nabi, ke umatnya apalagi. Ini poin nih. Rasul diludahi oleh Yahudi, Israel. Tapi ngebalas ngeludahi nggak? Catatan nih buat my brother di Biker Subuhan. Mun rek ibadah anu ngaganggu, antepkeun we da ka surga mah teu ngaliwat ka imah si eta. Tong baperan. Kenapa orang gila tak terpapar, tak terdaftar corona? Mana Mang Uyung catatannya di Tasik? Orang gila terdaftar, terpapar. Mau aku saya diteliti. Kenapa orang gila tak terpapar, tak terdaftar COVID, corona? Rahasianya satu. Naon, jaga jarak jeung sasaha. Udah Biker Subuhan mah teu gelo, meureun jaga jarak jeung maksiat, guys. Karakter motor tong dibawa karena ibadah. Ngebut boleh, memacu panggilan Allah. 3 kali dipanggil oleh Allah. 1 musim adan, itu panggilan Sang Maha tuh. 2 musim haji dan umroh, saya doakan Biker Subuhan silatnas berikutnya di Mekah, di Madinah. Ketiga, panggilan kematian. Barusan ada yang nanya tuh, Ustaz, dari Bandung naik apa? Naik motor, naik mobil. Tadinya mau naik motor, tapi ingat KUJ. Awas, syarat mati itu tidak harus tua, sakit, dan miskin. Peningkatan setelah silatnas ini, jaga wudhu sebelum diwudukan. Amin. Sholatlah sebelum disolat, ke masjidlah meureun sebelum dikemasjidkan. Ketika tsunami menimpa, menjadi bencana besar bagi bangsa kita, salah satunya waktu itu yang tegak kokoh berdiri apa? Tak ada tempat seluas masjid, semakin terisi semakin luas ia. Tak ada jeda segenting saat duduk di antara 2 sujud hamba. Hambaku, kau berwudu, berarti kau bersolek untukku, karena wudu perintahku, ku jaga. Maka ke COVID, sanitizer, masker, ku wudu mah beres. Demi Allah, di rumah Allah, saksinya istri, saksinya teman, sopir yang membarengi, saya nggak kena COVID. Saya pakai wudu aja. Lebih hebat dari sanitizer sampai siku. Wajah mahnya eleh Allah ku corona, Allah eleh ku corona mahnya. Aslina. Terus saya mah kan ngerokok punten. Corona mah sieuna ku rokona. Cek corona teh teh dipaehan ge pae sorangan. Coba evaluasi dengan seksama, jaga wudu. Iya. Salat aja yang wajib nggak sah kalau wujudnya nggak sempurna. Ibu-ibu ingin punya anak soleha, soleh, Bu, bikinnya wudu dulu. Iya. Ini bikin anak. Ibu ingin cantiknya dari dalam, inu mudakna.
Wudu dulu. Lain udu dulu, wudu dulu. Aku dengar suara terumpah Bilal di surga. Ini kan judulnya Born to right to Jannah. Lahir fitrah balik kudu bersih deui. Tah, motor mah fasilitas. Jangan karakter motor dibawa karena sholat. Gaspol, rem seetik. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai wal asri dikolab dengan watini geura. Palingan subuh nagara rancang atuh. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Cek barudak teh, antep-antep. Diam. Kalau dibenerin lama lagi. Sampai atahiyatna parah. Atahiyatulillah wa salawatu wa thayyibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lelur sallallahu falah khotomah. Awas biker subuhan tong gitu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, yang diseru, dipanggil, dihimbau itu yang tenang, bukan yang tegang. Kalem we. Tenang, 3T, tenang. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Berapa gajimu sampai kau meninggalkan sholat? Ingat ke Allah, hati jadi tenang. Money is not everything. Uang bukan segalanya. But no money, everything is nothing. Tapi duit liar oke sih. Jadi pikir subuhan, kalau nangkap ular itu kepalanya, kalau kalian udah dapat subuhnya, udah rezeki hari itu dijamin. 2 rakaatnya saja lebih baik daripada dunia dan isinya. Pahala mana lagi yang kau kejar? Maka motor pun akan jadi saksi. Ku dengar suara terumpah Bilal di surga. Karena Bilal penjaga wudhu, sendalnya dibawa. Ashabul Kahfi punya anjing, ke bawah ke surga. Ai gauna bener mah. Quran dibungkus kulit, diciumi. Quran membungkus dulat beduk, ditengelan. Hati-hati gaul guys. Gak bersyukur di Silatnas pertama ini luar biasa. Kita masih bersatu, menyatu, bersaudara. Walaupun jauh di mata tapi selalu dekat di doa. Walaupun jauh di kaki tapi selalu dekat di hati. Jarang bertemu kita tapi saling merindukan. Jarang bersua tapi saling mendoakan. Ikhtiar sudah berjamaah di masjid masing-masing yang terdekat dari rumah kita. Perbuatan rizki dikumpulkan malam ini. Malam Ahad jihad, ngaji malam Ahad di Masjid Tasik Agung. Perbuatan kejutan, hanya doa yang merubah takdir. Maka jangan lupa bahagia. Kalau sudah bisa tepat waktu berjamaah di masjid. Tapi catatannya jangan subuh. Kayak saya komunitas anyar yang menguyung, yang baju ujang. Baiker duhuran. Yang baiker asaran. Kayak ningkati baiker maghriban. Maghribnya unggul saya teman. Yang baiker isaan. Yang paling berat bagi orang munafik itu subuh dan isya. Tidak ada alasan untuk lari dari kenyataan. Berapa gajimu sampai kau meninggalkan sholat? Ustaz, kata ukhti besti yang di atas, suami saya susah bangun Ustaz, begadang wae, sholat subuhnya dijamaah sama duha. Usoli pardo isuk-isuk. Subuh menuju berang. Kalem bu, ada treatmentnya bu. Ibu bangun, saya aja barusan ngomong, aku nanti ikut subuhan di sini. Pasang alarm itu ikhtiar. Lalu bisikin suami yang malas bangun bu, dengan panggilan dan yang romantis dan harmonis. Babe itu artinya beban. Bangun sayang. Katanya ayah mau nikah lagi. Pasti harudang. Yes, cek Bang Uyung teh. Cabok we bu kalau udah bangun mah. Salat ya ke masjid ya. Ayah teh pria, tidak ada satu hadis pun walaupun doib salat Rasulullah yang wajibnya di rumah. Sok mana bantuan ke para ustad. Ayat Rasulullah nyontohan sekali sholat wajibnya di rumah. Tuh hadis nawai nyariin hadis sorangan. Tongsok muludan lah era. Sholatna di arimah kene berarti bapak pria muslimah. Cowok soleha. Tong di sarung gaya teuing di rok. Bu, suka nggak kalau suami kita ke masjid bu? Suruh ke masjid bu, bisikin telinganya ya. Ke masjid sayang. Susah Ustaz, udah dibisikin juga karakter meren ku ibu ancam. Sok ya, tong bangun-bangun biar mama kawin lagi. Atau aku ibu ancam mun saya ke masjid, sok mun ayah perlu ke saya ke mama,
kumaha mau dibere portal we. Biasana laki masieun, ustad geus dibere mah ngeureuh deui udangna. Ibu salat luhureun awakna. Ibu salat di atas badannya, jangan pakai ruku, jangan pakai sujud, banyakin takbirnya. Pasti nejeh, watau. Siang nganggap aing jenazah. Atau ibu sudah kitu sudah kieu masih begitu aja karakternya, bisikin lagi terakhir. La ilaha illallah. Insyaallah nyambung. Berat, kenapa 2 rakaat? Tahu berat. Maka pahalanya juga subuh teh luar biasa. Tong boron wajibnya, yang sunnahnya aja sehebat tadi keutamaannya. Maka nggak ada alasan untuk tidak sholat ke masjid. Kita sudah berapa tahun umur kita, saya ke Manado, saya ke Jogja, saya ke Balikpapan, saya ke Jayapura ada juga tuh. Banyak, ke Batam. Saya selalu disambut oleh biker subuhan. Alhamdulillah. Silman koto akak, sambungkan yang terputus denganmu. Kita lahir bersih, cara membersihkan diri, langkah kakimu ke masjid, yang kanan menambah kebaikan, yang kiri mengkifarati dosa. Di mana ruginya? Hampang, Mang Odet, sorry saya sebut satu nama, wali kota Bandung, itu teman biker subuhan di Pusdai itu terakhir tuh, waktu beliau masih menjabat. Wafatnya hari apa? Di mana? Karena tukang ke masjid, habis sholat, husnul khatimah. Itu bukti, Allahu yarham. Wafatnya hari Jumat, mandi, sengit, sholat sunat, intidor, per 2 rakaat, melangkah beberapa langkah ke masjid, wafat. Mang Oded udah 3 tahun kurang lebih, masih saya sebut namanya. Maka apa ruginya sih ke masjid? Ajak yang lain, jangan ego, menikmati spiritual sendiri. Ajak, jangan diejek. Rangkul, jangan dipukul. Apa polanya Ustaz? Absus salam, tebarkan salam. Ngomongna kieu, lejat sia euy salat di masjid mah aslina wani diriungkeun eueuh di toko sabelah. Tenang hate, sing horny nerangkeunna teh. Enggak. Saya mau tanya nih, tenang sudah salat, tenang sebelum salat? Sudah. Salat. Tenang setelah berwudu, tenang sebelum berwudu. Jaga wudu. Maka hati-hati, lingkungan ini luar biasa. Mencuri tabiat, kata Nabi. Al-musahabbatu tasrikul tabi'ah. Persahabatan itu mencuri tabiat. Nggak apa-apa kalau bersahabat yang tadinya jahiliyah menjadi dapat hidayah. Nu tadina edan, ayeuna mah adan. Nu tadina haram jadah, ayeuna mah atas sajadah. Yang tadinya preman sekarang beriman, yang tadinya metal sekarang murotal. Nu tadina pang ayeuna mah pangajian saprak jeung biker subuhan. Alhamdulillah. Di mana sih? Geuna loba hutang, salat lilaan. Banyak hutang, salat sing lama. Cek debt collector teh anjing salat wae. Eta teh bujija. Aslina. Bu, tenang punya hutang, tenang tidak punya hutang. Sok ge wirid daya. Yang punya hutang semoga terlunasi. Tuh kan barokah keneh. Eta amin. Tong amin kamari ge eleh amin mah cicil. Jangan. Nabi sangat mengkhawatirkan. Makanya kalau ada upacara ritual penguburan, bagaimana hutang almarhum jenazah, ada yang menanggung jawabi, jangan membawa hutang, apalagi hutang ke Allah. Sok ke masjid. Salat. Jaga wudu. Ada hidup setelah mati, ada akhirat setelah dunia. Hari ini kita di atas tanah, besok tanah di atas kita. Yeah. Setiap orang bisa beli jam, tapi bisa nggak beli waktu? Enggak. Kendaraan kita di parkiran beda rupa, varian, harga, merek, corak, kecepatan. Besok mah sama guys, keranda. Sudah punya belum? Bekas orang. Tanah legage kuburan mah 2 kali 1 we anger. Aya raja tanah kuburannya 1 hektar menguyup. Tanyakeun ka anakna lebay eta si bapak apa kuburannya luas-luas banget. Si bapak raja tanah Ustaz. Kenapa kuburannya luas-luas? Bising kesel gulutuk ka ditu, gulutuk ka dieu. Can pae meureun. Memang genjet mah rudet. Pertanyaannya ekstrim. Ustaz kalau kiamat terjadi cenah sakola peret teu. Cenah teh kan manehna ge pae.
Ustad pintu surga itu pintu geser, pintu dorong. Aduh, aing kudu ngajawab nu karir. Terus kalau kiamat terjadi barangkana reruntuhanna kusaha ku Bapak Sia kan Bapak Sia asep barangka. Dunia. 1 tambah 1 itu 27 dalam sholat. 2 kali 3 itu bukan 6, 3.000 kata tukang foto. Roti tawar aja nggak bisa ditawar. Betul tidak? Gudang garam ge jero nama rokok lain uyah. Baik kersubuhan artinya jangan alergi dengan perbedaan. Bineka tunggal ika, bineka tunggal menyatukan umat mah ku salat. Saya tuh temen tuh di Briges ada EKTC balad, Monreker brotherhood dulur. Tapi keur salat mah numpak saya si koplok teh. Beda color ke sia kaditu anjing Briges. Ieu masjid aing, waing di Brigeskeun. Henteu. Subuh bakum baina tasbihatat subuh minta min salati musabal awal fal awal. Teruskan dan rapatkan. Utamakan saf yang paling depan. Mata fokus ke tempat sujud. Bisa jadi itu salat terakhir kita. Tenang, senyap. Anak SD lebih awal. Kehormatan. Camat kesiangan di belakang. Nah, ada ego-egoan cek camat teh. Mana SD? Ka tukang. Aing camat. Eueuh. Di Istiqlal saya pernah sholat berjamaah nginjak kepala menteri itu. Deg-degan aing sieun. Duh, assalamualaikum langsung ngadoa. Pak Menteri, punten kalau atuh Ustaz. Jadi mun rek dicak sirah menteri ke sholat. Artinya dia memaklumi hebatna sholat. Right? Maka nu berat teh lain salatna, khusuna wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun ilal khasin. Berat fokus dalam salat itu, maka kau berwudu hambaku, kau bersolek untukku. Kusuka padamu karena wudu perintahku. Kau masuk masjid, kau bertamu ke rumahku. Kujamu. Kau menghadapku, menghadap kiblat, aku siap melayanimu. Kau angkat tangan, aku turun tangan. Allahu Akbar, aku turun tangan. Semua kecil. Kau ruku hambaku, ku tahu kau lelah menjalani hidupmu. Memotoran kaditu kaditu nangan lawan teh. Ku tahan kejatuhanmu. Kau sujud, kemana saja hambaku. Kau jarang menemuiku. Sekarang kau bersujud bersimpuh di hadapanku. Kuringankan bebanmu. Alam nasrah laka sodrok. Rabbi srah li sadri. Lalu duduk di antara dua sujud. Kau masih mengakui aku sebagai Rabbmu. Kuurus urusan. Lalu sujud lagi. Di situ saat terharmonis dan terromantis Rabb. Khalik dengan makhluknya. I love you hambaku. I miss you hambaku. Aku cinta padamu, aku rindu. Sepertiga malam aku turun ke langit bumiku sampai menjelang subuh. Sampai syuruku ku berikan pahala seperti haji dan umrah. Sekarang kau datang menyengaja. Aku cinta padamu hambaku. Kau salam ke kanan dan ke kiri. Kenapa salam dalam sholat Haji Ujang tidak boleh dijawab? Itu salam spesial buat Rob kita. Siapa yang mengusikmu? Aku yang mengusiknya. Beresku sholatnya sebenarnya. Maka subuh kuncian. Man sholla bardain dakhalal jannah. Barang siapa yang melaksanakan dua sholat yang dingin, kalau untuk pagi subuh, kalau untuk malam, kalau untuk siang asar, di situ berkumpul dua kelompok malaikat, yazzaminuna bim malaikah, yang melaporkan catatan amal. Sedang apa kau tinggalkan hambaku waktu subuh sedang sholat, waktu asar sedang sholat. Kalau kitanya lagi sholat, kaifa taroknahum ibadi, sedang apa baik kersubuhan kau tinggalkan wahai malaikatku? Kersare. Catatannya kersare. Yarkurun, bukan yusallun. Sedang apa kau datangi? Sedang sholat. Lalu sholat. Dan bumi ini menjadi saksi. Kenapa sholat wajib, hendak sholat sunat harus bergeser tempat? Biar ada bekas kebaikan. Dan bumi idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kenapa banyak gempa? Tidak dipakai ibadah, tidak dipakai sholat. Naon ibu, seueur gempa di Tasik, di Garut, seueur di Anggo Jumba. Kini ku sadar, sekop hancur.
ngaku baik kersubuhan ai mautna keur tiktokan. Ambulana teh beda, slebeo, teteo. Nah, bro, eta ambulana beda. Wafatnya lagi tiktokan. Da zaman urang mah tiktok teh di lebuan atuh. Tapak jumba pabalata. Hati-hati. Nisqala darratin khairan yara wa may ya'mal nisqala darratin syarran yara. Hisab berlaku. Harta legana dihisab, haramna diajab. Kendaraan sama. Putaran rodanya kau pakai kemana ini? Ke diskotik atau ke masjid? Mau merugi aslinya. Rumah Allah masjid. Dan tantangan terberat bagi kita adalah mengajak. Bukan mengejek, merangkul, bukan memukul, mengilhami, bukan menghakimi, menyayangi, bukan menyayangi, bersanding, jangan bertanding. Fastabiqul khairat, semakin banyak yang terajak, semakin besar pahala. Da Allah metepedit ku pahala. Saya memilih dakwah kenapa? Kabita ku pahalana, saya tertarik dengan kewafatan Allahu yarham Ustaz Uje. Nu nyolatkeunana, wow, saya terinspirasi. Wow, saya ngobrol sama anaknya Abu Zar tuh. Saya terinspirasi ku si ayah Bi. Lanjutkan Ustaz. Dan ibu saya ridho. Tenang, nyaman. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mun bisa mah salat mau teh keur salat, keur sujud, keur ruku, keur takbir dalam keadaan punya wudu, senyum, berkeringat, syahid. Masya Allah. Kunciannya subuh. Maka doakan ya, sing istiqomah. Stay on the track. Tong kabawa ku sakaba-kaba. Ngan salatnya diperbaiki. Kaifa nusalli ya Rasulullah? Bagaimana kami harus salat ya Rasulullah? Sallu kama ra'aitumuni sholli. Boleh bawa motor ngebut, tapi salat mah tenang. Rukuna, sujudnya. Yang hilang rukun salat di tengah masyarakat umat Islam Indonesia apa? Bukan salatnya, tu'maninah. Tenang. Sok na taraweh nu kapake nu gancang nu tenang. Aslina. Tukang yasin ge dibere yasin mah ngadat. Nu kapake di urang mah surat Al-Qalam. Nun. Allahu Akbar. Ya Ustaz Aing. Kenapa sih selalu berkepentingan? Ini bikin baik kersubuhan ini karena Allah, karena oleh karena atau karena oleh-oleh? Kalau karena oleh-oleh, kenapa lelah? Pantas tidak lillah karena oleh-oleh, tidak karena Allah. Kenapa tidak bertahan? Karena tidak bertuhan. Kenapa mengeluh? Tidak mengolah mengeluh menjadi mengallah. Hati-hati. Semua jebakan Batman. Berapa waktu yang kau gunakan satu hari di akhirat, 1000 tahun di dunia. Berapa menit sholatmu subuh. Tapi aikir iman ngejos mah ilmu kurang, sholat subuh ge 6 rakaat ya. Ting taskilan sa aya barudak baik subuhan anyar keneh ilmu teu meunang. Duh sholatnya tenang kieu 2 rakaat ge. Disukan mah stegna ditaikeun digorok jadi 4 genep. DKM ngadat sia mazhab naon? Salat subuh 6 rakaat ternyata menang arisan nomor DR. Bersyukur pokna teh. Cek DKM bersyukur tapi teu palit teh. Anak buahna datang. Sia salat naon? Aing carekan ku DKM. Salat subuh, mana sia rek ka dieu rek naon? Salat subuh sabaraha rakaat 2. Aing we nu genep carekan ku mesti 2. Masalah eta sih. Sering-sering ada kajian. Jadi ilmu teh nambahan. Probijidni ilman warjukni paham. Tong bodoh hirup mah ngerakeun. Izinkan saya menyampaikan satu kisah hikmah. Saya pernah ceramah di Ashifa, rumah sakit umum pusat yang di Cisarua itu provinsi, rumah sakit jiwa pusat provinsi. Ashifa masjidnya bangunannya keren banget bisi rek maronok. Maka tong kajebak bangunan ya. Rumah sakit jiwa juga bangunannya bagus, jerona mah nu garelo. LP Sukamiskin ge alus, jerona mah narapidana hukul. Udah kisah tuh hikmah bagi saya mah, lewatlah. Diundang bukan mau ceramahi ODGJ gawe.
Selama suster yang stres berhadapan dengan mereka setiap harinya, Ustaz stand up komedi lah. Biar kami endorfin naik, bahagia, siap datang. Saya tinggal liwat kan uga relo. Aya nuker nguseup pakai lidi, talinya tikar, ujungnya jeruk kering. Gitu we na tembok. Saya tanya, "Sus eta gilanya kenapa?" "Ingin jadi artis mancing mania." Cuman nggak lolos audisi. Jadi tekataikan gering. Oke. Terus anu hiji mah naik karena tiang listrik, jika yang jadi pegawai PLN. Teka tarima. Tapi setiap di atas dia lihat ke selatan, dia tersenyum, turun lagi, istiqomah gitu. Bulan kedua saya diundang masih gitu, oke. Istiqomah. Konsisten gitu. Cuman kan lingkungan menjebak si suster yang membarengi saya. Seperti tadi kesini dibarengi, nanya nganu gelo. Dapat ikannya. Cek si suster teh. Nu gelo melong. Suster gelonya. Manya ngusep na tembok aya laukan. Masa mancing di tembok ada ikannya. Suster merah mukanya malu. Ustaz, please jangan ribut, cuma kita berdua. Bising ngeraeun. Tapi Ustaz ada yang lebih parah, yang suka naik mah dokter yang kejebaknya. Si dokter teh komen, "Wah, dasar gelo kitu we gawena teh. Dasar gila, kerjanya gitu aja," katanya. Tapi penasaran ku konsisten mah nya. Sugan we konsisten baik kesubuhan, orang yang tidak tertarik jadi tertarik gitu loh. Ternyata dokter ge kudu gelo kabitaeun. Karena kabitaeun setiap di ketinggian dia lihat selatan dia tertawa. Itu yang bikin penasarannya. Naik. Terus di luhur teu kuat yang seuri menguyuk. Cek dokter nu lain, sia gelo goblok. Mana tong kangen nilai aing gelo sia naik heula. Mun teu seuri ku aing teu heulan. Jadi rek karulut nu gelo teh. Inilah harga sebuah konsistensi. Ternyata si dokter nu nyinyir teh naik di luhur teu kuat yang seuri. Kunaon sia seuri? Kenapa kamu ketawa? Jawaban cek dokter nu kadua, nu nyieun seurikeun tadi. Di situ aya tulisan nu teu seuri gelo. Cai teh nu mana nu gelo ya. Sigana nya nu gelo sudah sembuh, cuma ada yang nebus. Tah baik kesubuhan teh usianya udah berapa nih? Teka rasa tinggal jumlah nah alhamdulillah. Sok sing konsisten, jangan ingin dinilai, yang penting bernilai. Capek mun ibadah bukan karena Allah, maka Allah kasih pahalanya lebih tuh untuk subuh dan asar terlebih. Banyak teka bita, kalau mau balik mah tidak akan mati. Nya sofet teh salat ge teu naon lah dan neraka ge perlu eusi. Sama tararudet asuna saya teh mau sholat tapi berat, nyantai we bro, atuh da neraka ge perlu eusi. Komo di dinya boga orang dalam mah kalem. Tong rudet, tong ruwet, tong ribet, tong ribut. Rasulnya pun nggak begitu. Rasul ke masjid diludahi, nggak membalas meludahi. Hari pertama, hari kedua dibaca riwayatnya ke masjid lagi nggak membalas meludahi. Bukan tak punya ludah. Besoknya ke masjid lagi diludahi deui mah goyuk. Mun harita saya nabina, ku aing diberi ges ganda. Nyiduhan koplo. Tapi Nabi nyeun status. Nabi bebeja ka Jibril ka Israil. Hancurkan eueuh. Nista maja utama yang klasik antik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tasik taat tapi asik, tapi tong berisik. Bising anu ngarasa kausik, kemarin kejadian tuh. Ketika yang menyakiti dan mendoliminya sakit, siapa yang pertama menengok orang itu? Jawab dari jumahan. Rasul. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah. Bisa teu baik kesubuhan teu baperan. Mun harita epi nabina ningali ngadenge nu menyakiti, meludahi, mendolimi sakit, tiga orang minta antar ke Mang Uyung yang ke Bajujang. Pojang antar pojang, beungpeung saya tak keur nongeng. Si orang gede hati langsung. Naon beak ciduhna. Goblok make goblok. Kamari aing 3 poe di ciduhan ku sia. Kemarin saya 3 hari kamu ludahi. Sekarang kesempatan kamu aku ludahi. Nu 3 poe disakalikeun sajolang. Srat. Islam mah nepi ka tasik cai. Yakin demi Allah, Islam mah nepi ka tasik. Baik kesubuhan mah aya. Karena nabina pendendam. Itu yang kayak kalau ceramah Maulid itu nangis. Sehambel apa nabi kita ini?
Sesimpel, sesupel apa sehingga kredibel. Nabi itu tidak pendendam. Siap baik kesubuhan, sayang sama yang mencela, nyaah anu ngewa, asih kepada yang dengki. Siap tuh. Berat guys. Puntennya kalau brotherhood itu 1%, baik kesubuhan mah 2,5%. Iya dong, ya. We are brothernya ketua KB kan? Tok, baik kesubuhan mah uniknya non ketua KB. So, jadi gontok-gontokan. Itu yang saya merinding ketika ingat brother di baik kesubuhan teh, satu menyatu bersatu bersaudara. Filosofi sholatnya udah ada di jiwanya. Sakit satu, sakit semua. Lalu baik kesubuhan di silat nasnya ini apa pesannya? Bergeraklah seperti lebah yang hinggap dimanapun kalian tak mematahkan dahan. Dapat wahyu langsung lebah itu. Ludahnya pun jadi propolis bivalent, mengobati. Kata-katanya menjadi hikmah. Porocot modal madu. Karena yang di-downloadnya yang positif. Sakit satu, sakit semua. Harus begitu. Absus salam, tebarkan salam. Wa'atimut ta'am, tong pidato, kuduku contoh. Tong ngawaos, harus banyak karaos, kartos, ngabantos. Amin. Visi misi tanpa eksekusi adalah halusinasi. Absus salam, wa'atimut ta'am. Kenapa Mekah berkah? Jam-jamnya digratiskan. Ayah umroh pere gara-gara Mekah keur ngebor. Cai saat cenah lalian heula we. Tidak ada orang miskin gara-gara berbagi. Tidak ada orang melarat gara-gara sedekah. Biasakan habis sholat traktir teman tukang bubur keruan, tukang lontong keruan, kurang tak digaplehkeun. Sehat. Kenapa orang donor darah sehat? Dikasih darah baru guys. Ibu ingin rumah tangganya sehat bu? Donorkan suami anda. Kabaik kersubuhan ngilu berjamaah. Sok husnudon wae. Terima kasih. Hatur nuhun. Bumi ini akan diwariskan kepada orang soleh. Surat 21, 105 Al-Anbiya. Walaqad katabna fi Zabur ba'da dzikri anal arda yarithuha ibadiyas sholihun. Bumi ini akan diwariskan kepada orang soleh. Apa itu soleh? Ngaji, sholat, sedekah. Surat 35, 29 Fatir. Innalladzina yasluna kitab Allah. Baca Quran. Wa aqamus sholat. Tepat waktu berjamaah di masjid. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Yarjuna tijaratan lan tabur. Berkah, tidak akan rugi perdaganganmu. Maka saya lihat di pergerakan itu ada di baik kesubuhan. Absus salam, saudara semua. Wa atimu ta'am, selalu berbagi konsumsi. Wasilul arham, silat nas nih buktinya. Bersilaturahmi. Nanti bubaran ada partai tambahan, bangunnya dari tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Jadikan tahajud sebagai ibadah tambahan sebelum dapat subuhnya. Itu sempurna hidup. Di ayat 29 30 sempurna. Dosa diampuni, rezeki ditambahkan, karunia diluaskan, dikurangkan kepada orang bersyukur. Di mana ruginya? Maka selamat buat brother di baik kesubuhan. Bingkai, rangkai, jangan lalai dan terbengkalai sebelum jadi bangkai. Kematian husnul khotimah. Dengan konsisten menjaga sholat tepat waktu berjamaah di masjid. Insya Allah berkah. Karena orang berkah pasti kaya. Tapi orang kaya belum tentu berkah. Saya pelajari historinya Korun Fir'aun tuh sukses ekonominya. Tapi yang aneh nggak ada yang pakai namanya. Berarti gagal hidupnya. Apa Fir'aun mautna warat nginum. Cai laut diuyuk. Korun menghuyung. Saya baca aset Korun itu, kunci gudang hartanya saja, Pak Yujang, di rodaan. Kunci gudang harta nawe di rodaan. Aing ningali orang Tasik roda wae di kuncian. Duh, tara salat deh. Mending jadi si Korun mun gitu. Menebak lalu terjebak, tersiksa karena terpaksa. Mau gaji mau rezeki. Perbanyak silaturahmi. Saya kalau sarapan pagi kada gabung dengan baik kesubuhan tara meuli. Jangankan bubur, Indomie, ti topi nepi ka kaos kaki yang Epi pakai nggak beli kabeh merek jajak kawo. Silman koto akaman ahaba yubsatulahu bi rizqi wa insyaallah bi sarihi bal yasir rahimah. Ingin panjang umur, luas rezeki, silaturahmi. Amin. Ke masjid sarapan pagi di Bandung mah ya wae. Masjid-masjid sekarang tadi saya dapat bocoran di belakang.
Saat lagi ada program bikin warung di tiap masjid, ngagoreng gaji ku laukna. Seperti di Bandung tuh ada Al Mukhlasin tuh, kopinya enak tuh. Ada lagi Hidayah apa tadi diceritakan. Sok da duit mah moal leungit disimpen di jalan Allah mah aslina stres duit loba pa ngabutuh eueuh. Terima kasih hatur nuhun ngurut kumis kadon beak silet. Unduk pakai nanggung kadon muncugung. Aman-aman aja. Sedekah setiap detik. Sedekah. Maka jangan pelit dari kesubuhan. Kalian akan bertemu di surga yang sama. Ya. Hok ngadaroa ka Allah. Ini doa baik kesubuhan. Asbahna wa asbahal mulku lillah wal ijjatu wal qudratu lillah asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Itu sarapan pagi itu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subuh teh kerajaan Allah. Masih fresh, masih suci. Tadi saya ambil ayat untuk tema malam ini. Lahir non judulna teh da Inggris atau aing mah jadi harese. Non MC Born to Ride, Ride to Jannah. Asal bersih, balik deui ka bersih. Hanya orang-orang yang bersih hati lahir batinnya. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minat mutahhirin. Saya angkat tadi satu ayat dalam Al-Baqarah buat baik kesubuhan di silat nasnya. Wattaku, takutlah yauma, kepada satu hari lataji yang di hari itu nafsun an nafsin. Waktu di dunianya kalian teh sadapur, sasumur, sekasur, selembur, segubernur, segulung, segalang-segalang, tapi di akhiratnya nggak sesurga, nggak bareng. Nauzubillah. Contohnya ada Asiyah terpisah dengan suaminya, Fir'aun. Nabi Nuh terpisah dengan anaknya, Nabi Lut terpisah dengan istrinya, Ibrahim terpisah dengan ayahnya. Nauzubillah. Tapi insya Allah ikatannya baik kesubuhan, kita akan satu surga. Kita akan bertemu Rasulullah karena mengindahkan perintah dan sunnahnya. Karena sudah dikasih kode sama manajemennya. Sebenarnya betah kene. Saya doakan silat nasnya tiap minggu gerasok. Ame ngariung wae sia teh. Ya. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat adanya. Semoga kalian tetap bersatu, menyatu, bersaudara. Absus salam, tebarkan salam. Wa'timut ta'am, jangan pelit dengan makanan. Wasilul arham, bersilaturahmi diteruskan. Wasallu bubaran, bilaili wa nasuniyam. Di salat masing-masing doakan teman-teman kita yang belum dapat hidayah. Semoga bergabung di baik kesubuhan dan konsisten menjalankan amal. Apa jaminannya? Tadhulul jannata bisalam. Kalian akan masuk surga dengan selamat. Kaci situ meuli kopea sakitu we ah. Aya tomat, aya peuteuy, tamat euy. Beli beker ke daerah Amerika. Di jalanan panggijeng jawara. Semoga baik kesubuhan dimanapun mereka, kalian akan tetap jadi juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.